Desa Macanbang. Banyak sekali tertuang kisah-kisah yang turun-menurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Dari berbagai sumber yang telah diketahui, versi dari cerita sejarah Desa Macanbang ini cukup variatif, sahabat Islam. Dari berbagai macam versi cerita yang tersaji, mayoritas masyarakat mempercayai bahwa dahulunya desa ini disebut dengan Desa Alas Semampir, yang sudah dipercaya sejak zaman dahulu hingga menyebar di berbagai wilayah, bahkan juga menjangkau wilayah dari luar kota. Pulau Jawa adalah pulau dengan agama Islam yang sangat besar. Ini dibuktikan dengan pesatnya perkembangan dan penyebaran agama Islam sampai detik ini. Seperti yang saat ini sedang kita kunjungi di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam Java TV. Pada pekan ini, Nabil akan menemani kalian untuk berkunjung di salah satu tempat religius yang ada di wilayah Tulungagung, yaitu makam Sunan Kuning. Sunan Kuning sangat akrab bagi masyarakat di wilayah Tulungagung. Makam Sunan Kuning ini terletak di Dusun Kerajaan, Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Baik sahabat Islam, di sini kita sudah berada di area dari makam Mbah Sunan Kuning. Dan saya sekarang sedang bersama dengan Bapak Takmir dari masjid yang berada di daerah makam Sunan Kuning, yaitu Masjid Iban. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya Bapak Sukirman. Iya. Jadi di sini saya mau bertanya-tanya sedikit nih Pak, mengenai sejarah dari makam Sunan Kuning itu sendiri bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Di sini saya mau menceritakan tentang sejarah Sunan Kuning dimulai dari Alas Semampir ya Mbak ya. Di sini sebenarnya banyak versi tentang sejarah Sunan Kuning itu, tetapi diambil dari sejarah Alas Semampir pada waktu itu. Pada tahun 475 itu ada kiai yang bernama Kiai Ngampel yang berada di Surabaya yang ingin menyebarkan tentang agama Islam. Pada waktu itu Kiai Ngampel menyebarkan agama Islam di sebelah selatan, dan pada waktu itu sudah sampai di wilayah Ludoyo Blitar, yaitu pada waktu itu ketemu penggede dari Ludoyo, yaitu Kiai Garong. Di situ Kiai Ngampel bersama Kiai Garong berbicara tentang agama Islam. Di situ Kiai Garong tidak menerima apa tutur dari Kiai Ngampel. Ternyata akhirnya perang mulut. Setelah perang mulut akhirnya juga perang tenaga. Di situ waktu itu Kiai Ngampel dinyatakan kalah. Setelah Kiai Ngampel kalah, akhirnya pulang ke Surabaya. Sampai di Surabaya dia bersemedi atau minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ sudah diberi isyarat atau petunjuk bahwa waktu itu Kiai Ngampel punya putri yang bernama Siti Nurimah, supaya putrinya itu dinikahkan oleh Sunan Ngampel. Sunan Kuning, dinikahkan dengan Sunan Kuning. Ternyata akhirnya Siti Nurimah itu dinikahkan dengan Sunan Kuning, masih sepupu Sunan Kudus. Setelah Siti Nurimah itu dinikahkan dengan Sunan Kuning, akhirnya Kiai Ngampel berbicara tentang atau memberitahu kepada manantunan, yaitu Sunan Kuning, bahwa Kiai Ngampel itu punya musuh, yaitu Kiai Garong yang berdomisili di Ludoyo Blitar. Setelah itu diminta atau disuruh Sunan Kuning itu
ke Lodaya Blitar untuk menemui Kiai Garong. Di situ setelah bertemu dengan Kiai Garong, akhirnya Sunan Kuning berbicara tentang agama bersama Kiai Garong. Di situ juga tidak bisa menerima Kiai Garong tentang agama Islam, akhirnya juga perang mulut. Setelah perang mulut juga perang tenaga. Setelah itu akhirnya Kiai Garong itu dinyatakan kalah. Setelah dinyatakan kalah, Kiai Garong sebagai teluan dari Sunan Kuning, apa yang diminta oleh Sunan Kuning, Kiai Garong setuju atau menuruti apa permintaan dari Sunan Kuning. Yang pertama, Kiai Garong disuruh untuk masuk agama Islam. Tapi setelah masuk agama Islam, Kiai Garong sebagai teluan akhirnya dan dibawa ke Surabaya sebagai teluan. Legenda dari Desa Macanbang ini berawal dari masyarakat yang masih mempercayai dengan hal-hal metafisika seperti animisme dan dinamisme nih kawan-kawan, yang merupakan kepercayaan terhadap hal-hal mistis dan juga nenek moyang terdahulu. Bahkan masyarakat juga masih mengandalkan kemistisan tersebut untuk menjaga kewibawaan diri, meminta berkah, dan bahkan juga mengalahkan lawan dengan menggunakan kekuatan hitam seperti tenung, teluh, dan santet nih sahabat Islam. Sekitar tahun 1800 atau kurang lebih 475 Masehi, yang mana merupakan awal dimulainya sejarah alas semampir yang berawal dari tahun 1478 hingga 1550, Kerajaan Demak, yang pada saat itu Kanjeng Sunan Ampel atau akrab disapa dengan Raden Rahmat yang ingin menyebarkan agama Islam di daerah alas semampir hingga Loboyo pada waktu itu. Loboyo pada saat itu dipimpin oleh seseorang yang sangat sakti yang bernama Kiai Garong. Sunan Ampel yang mengetahui banyak muridnya yang ingin belajar di sana memiliki niat untuk menyebarkan agama Islam di daerah Loboyo nih sahabat Islam. Pada kesempatan selanjutnya, Sunan Ampel mendatangi Loboyo untuk bertemu dengan Kiai Garong, bertukar pikiran dan mengatakan ingin menyebarkan agama Islam. Tetapi hal itu tidak disetujui oleh Kiai Garong. Pertemuan yang menjadikan perang ilmu tersebut dimenangkan oleh Kiai Garong, hingga membuat Sunan Ampel pun kembali ke Surabaya nih sahabat Islam. Di Surabaya, Sunan Ampel memohon petunjuk agar bisa mengalahkan Kiai Garong. Dalam hal tersebut, Sunan Ampel mendapatkan sebuah wangsit bahwa beliau akan menang apabila menikahkan putrinya dengan saudara dari Sunan Kudus, yaitu Muhammad Zainal Arifin atau akrab disebut dengan Sunan Kuning. Saat telah menjadi menantu dari Sunan Ampel, Sunan Kuning diberikan tugas untuk mengalahkan Kiai Garong yang berasal dari Loboyo. Berangkatlah Sunan Kuning beserta 4 kerabatnya untuk mengalahkan Kiai Garong. Perang dimenangkan oleh Sunan Kuning, sehingga akhirnya Kiai Garong menjadi pengikut dari Sunan Kuning dan masuk ke agama Islam nih. Sunan Kuning beserta rombongannya akhirnya melakukan perjalanan ke Surabaya dengan 4 kerabatnya beserta Kiai Garong juga. Dalam perjalanan, rombongan tersebut beristirahat di suatu hutan dan mereka meletakkan barang-barang di dahan-dahan pohon besar atau dalam bahasa Jawa bisa disebut sampir atau disampirkan nih sahabat Islam. Hingga selanjutnya hal itu yang membuat alas tersebut disebut dengan sebutan alas semampir. Dalam peristirahatan, Kiai Garong meminta izin untuk melakukan kebiasaannya yang disebut dengan kangen bekso aran miosuman, yang memiliki arti minum minuman keras nih sahabat Islam. Tentu hal itu tidak diizinkan oleh Sunan Kuning, tetapi Kiai Garong tetap memohon karena itu merupakan sebuah kesenian, ujarnya. Hal itu membuat Sunan Kuning akhirnya menyetujui. Dan tanpa diketahui, dalam minuman Sunan Kuning diberikan racun oleh Kiai Garong, yang hal itu membuat Sunan Kuning jatuh dan seluruh rombongan yang mengelilingi Sunan Kuning, dan pada saat itu Kiai Garong bersembunyi dan berniat untuk kabur. Sunan Kuning berpesan kepada kerabatnya apabila beliau meninggal di sana ingin dikuburkan di sana pula, dan jika suatu saat wilayah tersebut menjadi sebuah desa, maka masyarakatnya tidak diperbolehkan untuk minum minuman keras
atau membawa minuman keras dalam persembahan atau acara apapun. Kedua kerabat Sunan Kuning kembali ke Demak dan Surabaya untuk memberikan informasi tersebut, dan dua lainnya tetap tinggal untuk menjaga Sunan Kuning. Hingga pada suatu ketika, datanglah seorang dari wilayah Mataram yang bernama Juru Martani yang memang sengaja mencari keberadaan makam Sunan Kuning. Tapi ketika tiba, Juru Martani ditemui oleh 2 ekor harimau yang berwarna merah, hingga pada akhirnya wilayah tersebut dinamakan wilayah Macan Bang atau Macan Abang yang berarti harimau merah. Sebelum ke Surabaya masih ke selatan sampai di wilayah sini dulu masih alas lebat, alas yang geledekan gitu. Akhirnya sampai di sini merasa lelah, akhirnya beristirahat, diminta untuk istirahat di wilayah sini. Setelah itu barang-barang dari bawaannya semuanya disampirkan ke alas itu, ke pohon-pohon itu. Akhirnya alas itu setelah disampirkan bawaannya dinamakan alas Semampir. Setelah itu Kiai Garong kan punya kelangenan atau punya kesenangan, yaitu langen tayub, juga minuman keras. Di situ Kiai Garong minta izin kepada Sunan Kuning. Pertama kali permintaan dari Kiai Garong tidak diperbolehkan atau ditolak, tetapi akhirnya diterima. Setelah itu akhirnya diterima. Setelah diterima, Kiai Garong itu sudah punya rencana yang tidak baik, artinya akan mencelakai kepada Sunan Kuning. Setelah itu minuman khusus untuk Sunan Kuning itu sudah diberi racun, dan yang lainnya tidak diberi racun tetapi cuma memabukkan. Setelah yang lainnya itu mabuk, Sunan Kuning merasa pusing-pusing karena sudah diracuni. Terus akhirnya kerabat dari Sunan Kuning itu mengerumuni Sunan Kuning. Waktu kerabat Sunan Kuning itu dikerumuni, kesempatan untuk Kiai Garong bersembunyi. Setelah itu, sebelum Sunan Kuning meninggal, berpesan kepada kerabatnya bahwa besok kalau tempat ini sudah ada namanya atau sudah diberi nama desanya, warga sini tidak diperbolehkan membawa minuman keras, juga tidak diperbolehkan untuk membawa badek, khususnya di depan masjid sini atau di depan makam Sunan Kuning. Jadi apapun itu minuman yang memabukkan ya Pak? Ya, yang memabukkan ya tidak diperbolehkan, dulu tidak diperbolehkan. Terus akhirnya Sunan Kuning ternyata meninggal di tempat itu. Tapi sebelumnya juga berpesan, apabila nanti saya meninggal di tempat ini, saya berpesan, itu Sunan Kuning, saya berpesan supaya dimakamkan di tempat ini, dan tempat ini makam saya supaya diberi cungkup dan perlu dihormati dan minta dihormati. Setelah itu dimakamkan di tempat itu. Setelah itu kerabatnya tadi membawa kerabat 4 orang, yang 2 orang pulang, yang 2 orang menunggu makam Sunan Kuning. Yang 2 orang memberitahu kepada Sunan Ampel bahwa Sunan Kuning meninggal di tempat sana, terus yang 2 menunggu makamnya Sunan Kuning. Terus akhirnya pada zaman Kerajaan Mataram itu ada punggawa dari Mataram yang bernama Ki Juru Martani, itu ingin mengetahui tempat pemakaman Sunan Kuning. Setelah di pemakaman Sunan Kuning, di situ ketemu macan merah. Macan merah itu maliannya itu jilmaannya orang atau kerabat dari Sunan Kuning itu tadi. Dan macan merah itu bisa berbicara seperti layaknya orang manusia gitu. Setelah itu ditemui macan merah itu, akhirnya tempat itu oleh Ki Juru Martani dinamakan Desa Macan Bang karena ada
macannya yang berwarna merah. Akhirnya Desa Macan Bang. Baik sahabat, itu tadi kita telah mendengarkan penjelasan sejarah dari Bapak Sukirman, yang mana beliau adalah selaku takmir masjid yang ada di Masjid Tiban ini, di daerah makam Sunan Kuning ini ya. Jadi ternyata Sunan Kuning itu ternyata bukan dari daerah sini, tapi melainkan dari daerah luar ya Pak ya? Iya. Dari daerah luar yang meninggal, kebetulan meninggalnya di sini, dan jika ingin meninggal di suatu tempat, ingin dimakamkan di tempat itu juga, pesan beliau. Sejauh yang telah kita ketahui, ternyata masyarakat yang berada di wilayah makam Sunan Kuning ini masih menggunakan wilayah makam Sunan Kuning sebagai tempat untuk beriktikaf, menenangkan diri, dan juga melakukan kegiatan beribadatan yang lain. Di sini tampak dari bangunannya, makam Sunan Kuning ini masih kental dengan corak sejarahnya. Terbukti dari bangunan pagar yang terbuat dari bebatuan dengan kisaran tinggi 1,5 meter dengan panjang 55 meter dan lebar 45 meter. Di sekitaran makam Sunan Kuning juga terdapat beberapa makam yang merupakan milik dari sahabat-sahabat dari Sunan Kuning. Mereka yang dimakamkan di sini merupakan sahabat karib dari Sunan Kuning itu sendiri. Masjid ini sudah melalui beberapa kali proses pembugaran, dan dalam proses pembugarannya terdapat pro dan kontra antara masyarakat setempat. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Namun demikian, masjid ini tetap aktif dikunjungi oleh masyarakat setempat, bahkan dari luar maupun dari luar Jawa Timur.
Baik sahabat Islam, kita cukupkan petualangan kita pada pekan kali ini. Nantikan petualangan menarik lainnya, tentunya hanya di Java TV, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di hari Kamis. Dan saya Nabila dan segenap tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.